kita masih tetap megang tradisi dari motif-motif Banyumasan itu, yang istilahnya kita manteron dan trem itu yang istilahnya caplaka, tegas gitu loh. Itu yang kita pegang sampai sekarang dan kita pertahankan sampai sekarang. Kalau saya pribadi sih sebenarnya mencintai batik itu sendiri ya. Batik itu merupakan suatu seni ya, yang membuat kita bertahan adalah kecintaan kita terhadap batik itu sendiri, batik terutama batik Banyumas itu loh. Mbak, gimana batiknya? Bagus nggak? Cocok kan sama aku kan? Mana? Kamu sehat, Mas? Sehat. Tapi aku lagi galau sebenarnya nih, mau nyari batik, tapi bingung mau batik yang gimana buat kondangan. Oh, nyari batik. Pas banget nih. Nih, aku lagi riset. Jadi ada UMKM binaan BI Purwokerto namanya Batik Hadi Prianto. Dia tuh usianya udah hampir 70 tahun. Di Banyumas. Serius? Wow. Koleksinya macem-macem, warna apa aja ada berbagai model warna. Jadi kayak kalau batik kondangan ada sih di situ. Yakin Mbak itu bagus juga ya barang-barangnya. Wih, mantap. Kita lihat aja yuk. Yuk, let's go! Selamat datang ini di Batik Hadi Prianto Banyumas. Izin Pak dari Getuk Bito mau lihat-lihat ya Pak ya. Mari langsung aja kita masuk ke dalam. Siap. Mari silahkan masuk. Selamat datang di galeri kita di Batik Hadi Prianto Banyumas. Ya, ini salah satu produk-produk kita yang di Banyumas yang kita produksi, dan ini ciri khas batik Banyumas asli. Yang asli itu begini. Nah, ini salah satu batik tulis kita yang asli tulis, kita masukkan ke eksklusif yang di dalam. Lemari ini tulis semua. Iya, sama yang dipajang. Ini salah satu batik kita yang namanya batik istilahnya manteron. Setiap orang punya keahlian sendiri untuk bikin daleman, untuk bikin tanahan, ini istilahnya tanahan gitu sendiri. Tuh bayangin Pak kayak gini kalau Ini kan titik semua. Nih, dan rapi loh guys. rapi. Tuh rapi banget. Tapi warnanya bagus banget. Motifnya. Warnanya bagus banget. Ini juga ada batik cap dan batik printing. Ini batik apa Pak namanya? Kalau ini hampir semua batik tulis semua. Warnanya memang Gelap. Banyumas gelap. Kalau ini udah modern, cuma masih terbawa budaya, warnanya tetap tajam dan gelap, bukan sok. Kalau ini tenun, kita juga produksi tenun sendiri. sendiri Di belakang, coba Nanti kita lihat bisa ya Pak ya? Bisa kita. Oke. Kita cuma orientasi bikin lurik, karena lurik adalah salah satu tekstil Banyumas ya, tekstil Jawa terutama itu ya. Ini juga bisa dikombin sama Combine sama batik, makanya cuma kita ngikutin jadi warna-warnanya yang dominan terang sesuai selera sekarang ini. Dari 35.000 ada 60.000, kemudian yang tadi 150.000, Ya, dan juga ada yang tulis nih yang tulis ya, koleksi yang premiumnya lah ya istilahnya gitu ya, karena memang sulit tadi buatnya 1-2 bulan, bahkan sampai ada yang 6 bulan. Wah, ini kan asli warna-warna asli tradisional, kita rubah dengan warna-warna yang lebih modern, lebih terang. Warna-warna Jadi kesannya ada juga yang motif-motif ini namanya curiga selodok. Itu kita kembangin jadi warna-warna begini biar lebih menarik gitu loh. Tujuannya lebih menarik gitu. iya. Dari tadi tuh kita udah lihat banyak produk, jadi penasaran banget nih Pak proses pembuatannya. Boleh nggak kira-kira kita lihat? Boleh, mari Wah, kita langsung seru ke banget. tempat prosesnya. Siap. Nah, ini salah satu tempat produksi kita yang ngumpul jadi satu, ini antara batik cap, batik tulis, dan tenunan. Pertama dari pensil, terus dibikin batik, ini namanya nembokan. Tembokan. Ini batik yang kedua. Ini udah versi kedua. Jadi ini sudah ada warnanya. Udah dapat warna. Tadi kan ini cuma warna hitam dan putih. Tadi ada coklat, gitu loh. Jadi Tambah warna setiap lagi. satu warna Satu warna itu satu proses membatik. Kenapa batik itu lama? Nah, terus ini motif batik cap. Istilah pertama ya nembok. nembok. Heeh. Sama Cuma juga. kalau awal
dari depan ini namanya rengreng. Kalau dari batik baliknya ini namanya terusi. 3.000-an. Mulai. Wow. Sekitar 3.000-an lah. Itu yang sederhana ya Mbak, notes-nya ya? Itu yang sederhana. Sederhananya udah rumit. Seperti ini rumitnya. Jadi ini proses apa, Pak? Ini salah satu proses namanya pelorodan. Pelorodan itu pelarutan pakai lilin yang kita batik itu. Kita lorot pakai prosesnya pakai air panas saja doang. Jadi ini asal anget aja sudah larut. Oh ini langsung dengan tungku ya Pak ya? Langsung dengan tungku Kayu gitu, bakar. kayu bakar. Tradisional sekali ya. Kita masih tradisional. Nah, Ini prosesnya dijemur. jemur tinggal semua dijemur sih Bu, tinggal dilempit dijual. Oh. Kalau yang belum selesai nanti dilempit, lagi diproduksi lagi. Itu bisa sampai berapa kali, ada kali kan ada 3-4 kali. Makanya kenapa harganya variasi. Dari tingkat kerumitannya Iya. ya Pak ya? Jadi nanti list pertanyaannya diekspor aja Mbak. Jadi boleh semua, yang penting dicakup, boleh nggak urut. Nanti disesuaikan aja sama flow pembicaraannya di mana. Nanti di sini Mbak Reni ya. Oh, aku sini. Si Mbak Reni nanti pas dari sini. Oke. Ini sudah lengkap semua sih di sini. Pertanyaannya, Ya, oke. pertanyaannya bisa dilihat dulu biar dipelajari dulu ya. Oke. Sama nanti kamera siap ya, ready ya. Semua dapet ya. Oke. All set? Siap. Aman? Aman. Oke. Let's go. Kamera roll. Action. Kita memang perusahaan batik yang udah lama ya. Kita berdiri tahun 57, terutama untuk khususnya pindah dari Banyumas. Dulu sebenarnya bukan dari sini, aslinya di Purbalingga, Bopocari tepatnya itu, yang sekarang pun masih ada eksis di sana pun ya. Sekarang pindah ke Banyumas itu tahun 57. Nah, terus kita masih tetap megang tradisi dari motif-motif Banyumasan itu, yang istilahnya kita manteron dan trem itu yang istilahnya batik-batik tradisionalnya khas ini Banyumas yang istilahnya warnanya gelap, bisa caplaka, tegas gitu loh. Itu yang kita pegang sampai sekarang dan kita pertahankan sampai sekarang. Meskipun itu ada kita inovasi juga untuk warna-warna yang tren sekarang ya. Cuma kita masih tetap membuat yang produk-produk zaman-zaman dulu itu yang mungkin mbah-mbah kita yang pakai mungkin ya. Nah, itu yang kita pertahankan di situ. Kalau motif sendiri itu ya Banyumas, khususnya Banyumas itu karena batik pedalaman ya, kita banyak menggambarkan di flora-floranya. Cuma yang membedakan itu, yang jelas banget dari ciri khas batik Banyumas itu adalah logatnya. Logat batik Banyumasan itu yang kelihatan banget membedain. Meskipun dengan Jogja dan lain sebagainya loh, itu mereka punya ciri khas logatnya dengan Banyumas itu beda. Itu yang membedakan dari batik-batik yang lain dengan Banyumas. Contohnya yaitu tegas, caplaka gitu loh. Kalau mungkin batik Jogja kan lebih rumit, banyak ukelnya dan jerimet gitu loh ya. Kalau Banyumas lebih tegas, lebih caplaka. Itu yang membedakan banget dari ciri khas batik Banyumas dengan batik Jogja dan batik yang lainnya. Karena kita sudah dari dulu ya, sebenarnya dulu tuh banyak yang meliputi sampai Jawa Timur, bahkan Ponorogo itu ya dulu. Tapi kan itu era-era tahun-tahun lalu ya, tahun sekitar 60-an 70-an ya. Sekarang paling jauh paling sekitar Kebumen yang masih orang-orang yang sudah tua itu, mereka kebanyakan orang Kebumen. Banyak sih ya program yang sudah diberikan dari BI ke buat UMKM, terutama khususnya kayak Batik Hadi Priyanto sendiri. Contohnya yang kayak pameran-pameran di KKI itu mereka, kita bermanfaat banget. Kita samping mengenalkan produk, kita juga promosikan lah ya produk itu. Samping juga ada beberapa, contohnya yang atas bantuan dari BI itu kita diberi program meja printing untuk lilin loh. Oh iya. Itu kan salah satu untuk produksi dari membatik yang makin berkurang. Dengan gitu kan kita masih tetap mempertahankan batik yang masih menggunakan lilin, tapi proses pemroduknya lebih cepat, juga lebih antisipasi orangnya yang makin sedikit, kita bisa sederhanain gitu. Ya dampak sosialnya banyak sih ya, khususnya untuk batik Banyumas, dan salah satu menjadi kebanggaan masyarakat khususnya seputar desa Sudagaran ini ya, karena batik yang semula Sudagaran yang masih banyak, ternyata kita masih bisa bertahan, dan itu masih kita banyak dikenalin terutama dari BI yang ke produk keluar, sehingga batik Banyumas itu lebih terkenal. Sudah turun
ke generasi yang di bawah ya, bahkan mereka sudah sempat ke cucu. Oh iya. Bahkan ada yang sempat ke cucu, bahkan masih membatik sih sampai sekarang. Kalau saya pribadi sih sebenarnya mencintai batik itu sendiri ya. Batik itu merupakan suatu seni ya. Jadi kita nggak bisa untuk belajar untuk sekedar membuat, tapi yang membuat kita bertahan adalah kecintaan kita terhadap batik itu sendiri, batik terutama batik Banyumas itu loh. Ya, samping itu kita juga harus berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita bertahan dengan yang tradisional, kita tetap ketinggalan zaman. Jadi kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman, inovasi itu. Kalau dari sisi produksi kita memang, dan batik printing itu yang kita salah satu inovasinya. Dari sisi pemasaran kita juga ikut era digital yang mungkin dari media-media sosial, marketplace-nya itu kan ada, terutama dari IG dan dari Shopee dan lain sebagainya itu ada. Yang pertama kita harus benar-benar mencintai batik itu sendiri, sehingga dia ngerti apa yang sebenarnya dasar daripada batik Banyumas, sehingga mereka suka, kembali cinta atas produk budaya Banyumas. Apalagi batik itu kan merupakan tekstil tradisional ya, tradisional Indonesia. Jadi kita tetap harus membangkitkan komitmen lah untuk mencintai itu batik-batik. Cinta, komitmen, konsistensi ya mereka tetap. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, gaya bebas. Yes. 1, 2, 3. Mbak, gimana? Bagus nggak? Cocok. Bungkus. Di tengah derasnya perubahan zaman, Batik Hadi Priyanto tetap setia menjaga proses dan nilai. Selama kurang lebih 70 tahun, setiap karya yang lahir bukan hanya tentang motif, tapi tentang ketekunan, budaya, dan juga pemberdayaan masyarakat. Melalui Getuk Bito, gebrakan transformatif UMKM binaan Bank Indonesia Purwokerto. Semangat ini terus didorong agar UMKM lokal mampu tumbuh, berdaya saing, dan memberi dampak yang nyata. Karena dari kearifan lokal, kita menenun masa depan ekonomi daerah yang lebih kuat.